Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Mage Overpower. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Kalau yang nanya Kang Kuli, update-nya Sabtu ya. Nunggu 3 chapter dulu. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir di mana Mikael dan yang lain pun pergi ke ibu kota, dan di sana mereka bertemu dengan Cassandra. Leon dan Ellen pun meninggalkan Mikael dengan Cassandra karena Cassandra ingin berbicara empat mata. Cassandra pun berkata kalau Mikael adalah harapan terakhirnya. Mikael lalu memegang kepala Cassandra dan berkata kalau dia mempercayai perkataan Cassandra. Cassandra yang mendengar itu pun akhirnya menangis karena akhirnya terdapat seseorang yang mempercayainya. Dia pun lalu bertanya bagaimana Mikael bisa mempercayainya. Mikael pun menjawab kalau dia adalah seorang mage dan mage sangat tertarik akan hal-hal semacam ramalan, dan dia penasaran apakah takdir dapat diubah, dan Cassandra adalah orang yang tepat untuk membuktikannya. Cassandra pun bergumam kalau dia tidak akan menyangka Mikael akan percaya olehnya. Dia mengira kalau dia akan terus ditertawakan. Cassandra pun lalu tersenyum dan berkata kalau Mikael adalah orang yang aneh. Cassandra pun menambahkan karena Mikael percaya padanya, maka dia akan mempercayai Mikael sepenuhnya. Namun scene berpindah ke tempat Leon dan Ellen yang sedang mendaftar untuk menjadi seorang hero. Leon di sana merasa malu-malu saat mendaftar. Penjaga itu pun bertanya, apakah Leon tidak sedang main-main? Memang mereka membuat perkumpulan hero. Tapi Leon pun menjawab kalau dia bersungguh-sungguh. Leon pun yang merasa malu bergumam kesal karena Mikael tidak kunjung datang. Namun tiba-tiba datanglah seseorang di belakang mereka. Sontak Leon pun mengira kalau orang yang datang itu adalah Mikael. Namun ternyata yang mendatangi mereka adalah sang arbiter. Namun sepertinya Leon dan yang lain tidak mengenali sang arbiter. Sang arbiter pun lalu berkata kalau dia datang kemari untuk menemui seorang anak. Sambil mengacungkan pedangnya, sang arbiter lalu bertanya keberadaan anak itu. Sontak Leon dan Ellen pun menjadi terkejut, dan mereka pun lalu mengeluarkan pedang mereka dan bersiap dalam mode tempur. Ellen lalu bertanya apakah Leon mengenali orang itu. Namun Leon menjawab kalau yang ia tahu orang itu adalah master pedang. Sang arbiter lalu bertanya lagi di mana keberadaan anak yang memiliki kekuatan ramalan itu. Leon yang mendengar itu pun langsung connect kalau yang dicari oleh orang ini adalah Cassandra. Leon pun menjawab kalau dia tidak punya alasan untuk memberitahunya. Dengar hal itu, sang arbiter pun langsung melesat dengan cepat dan menangkap wajah Leon. Lalu dia pun menghantamkan Leon ke tanah dengan keras, sehingga Ellen yang berada di dekatnya pun terpental cukup jauh. Sang arbiter berkata kalau dia akan membuat Leon berbicara. Ellen yang terpental pun menabrak dinding. Sambil kesakitan, dia memperingatkan orang itu untuk tidak macam-macam karena mereka sedang berada di kuil. Namun sang arbiter berkata kalau dia tidak peduli akan hal itu. Ellen yang mendengar itu pun menjadi panik karena orang ini tidak bisa dia ancam. Namun tiba-tiba Ellen teringat pesan dari Mikael sebelum mereka berpisah. Ellen pun lalu berteriak, "Karyaman!" Sontak sang arbiter yang mendengar itu pun menjadi terkejut dan langsung menoleh ke arah Ellen. Dan dengan sangat cepat, sang arbiter langsung mencekik Ellen dan mengangkatnya ke udara. Sang arbiter bertanya, dari mana Ellen bisa mengetahui nama itu? Namun Ellen yang tercekik pun tidak menjawab pertanyaan sang arbiter. Ia bergumam kalau saran yang diberikan Mikael ini tidak membuahkan hasil. Lalu tiba-tiba datanglah Mikael yang menyuruh sang arbiter untuk berhenti. "Sudah cukup, Sir Milium," kata Mikael. Mikael pun mengaku kalau dia yang memberitahu nama itu kepada Ellen dan dialah yang tahu detailnya. Sang arbiter pun lalu menoleh ke arah Mikael. Dia lalu bertanya, "Siapa Mikael ini?" Mikael pun lalu memperkenalkan dirinya dan dia lalu berkata agar sang arbiter berbicara kepadanya saja daripada ngamuk-ngamuk gak jelas. Sontak sang arbiter yang mendengar perkataan Mikael itu pun tertawa dengan keras. Lalu dia menatap Mikael dengan tajam dan berkata kalau Mikael ini terlalu naif. Melihat itu, Seth pun memperingatkan Mikael untuk berhati-hati. Merespon itu, Mikael pun langsung melaporkan mantra Circle Expansion, di mana sihir ini akan meningkatkan jumlah circle. Sang arbiter pun melepaskan tebasan yang dilapisi aura menuju Mikael. Mikael yang melihat itu pun langsung memasang shield, Enchant Shield, dan Mikael pun berhasil menahan serangan aura milik sang arbiter. Mikael lalu berkata bahwa dia hanya ingin bicara. Namun sang arbiter menjawab kalau dia akan menghajar Mikael sampai bonyok dulu, baru mereka akan bicara. Mendengar itu, Mikael pun bergumam kalau sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Mikael pun lalu merapalkan mantra lagi, Quad Casting S for Stack, yang membuat pergerakan Mikael menjadi satset, dan Mikael pun merapalkan satu mantra lagi, Quad Casting Eagle Eye for Stack,
di mana penglihatan Mikhail akan menjadi lebih tajam. Lalu dengan tanpa rasa takut, Mikhail pun menerjang dan menghindari seluruh serangan sang arbiter. Dan dengan sangat cepat, Mikhail pun telah berada di depan hadapan sang arbiter. Dan Mikhail pun menyiapkan tinjunya yang dilapisi sihir, masif gravity, dan duar. Mereka pun saling mengadu serangan mereka. Namun terdapat perbedaan kekuatan di antara mereka, di mana serangan sang arbiter berhasil memukul mundur Mikhail. Tidak berhenti di situ, sang arbiter pun lalu bersiap untuk mengeluarkan serangannya lagi. Itu Leon pun meminta orang itu untuk berhenti, karena Mikhail hanyalah seorang mage yang bahkan tidak bisa mengeluarkan aura berpedang. Namun sambil mengeluarkan serangan besarnya, sang arbiter berkata kalau Mikhail duluanlah yang memprovokasinya, jadi kenapa dia harus berhenti? Sang arbiter pun menantang Mikhail untuk membuktikan kemampuannya pada dirinya. Dan sang arbiter pun melepaskan serangannya itu kepada Mikhail yang masih terduduk. Mikhail yang awalnya terdiam pun langsung tersenyum, karena ini semua sudah sesuai dengan dugaannya. Dan Mikhail pun lalu memberikan isyarat kepada Seth untuk melakukannya sekarang. Dan Seth pun lalu mengerti, dan keluarlah sebuah aura hijau yang menyelimuti tubuh Mikhail. Dan aura itu dapat mematahkan serangan besar milik sang arbiter. Bahkan aura itu dapat membuat sang arbiter menjadi terkejut dan sekaligus waspada. Namun aura itu pun lalu lenyap, dan terlihatlah keadaan Mikhail yang cukup kelelahan, sampai-sampai ia mengeluarkan darah dari mulutnya. Seth yang khawatir dengan keadaan Mikhail pun bertanya, apakah Mikhail baik-baik saja? Karena Mikhail telah banyak mengeluarkan mana. Setidaknya organ dalam milik Mikhail akan mengalami luka yang parah. Namun Mikhail berkata kalau dia baik-baik saja. Lalu sang arbiter yang penasaran pun bertanya, bagaimana cara Mikhail mematahkan serangannya barusan? Namun Mikhail berkata kalau itu adalah rahasia dan dia tidak akan memberitahukannya. Mendengar itu, sang arbiter pun berkata kalau sifat Mikhail ini mengingatkannya kepada Idan Walpurgis yang kayak ular. Mikhail pun menjawab, itu terjadi karena Idan adalah bapaknya. Mikhail lalu bertanya, apakah dengan itu dirinya sekarang sudah layak? Sang arbiter pun lalu menyarukan pedangnya dan berkata kalau dia sudah mengakui Mikhail. Dia pun lalu bertanya, bagaimana Mikhail bisa mengetahui nama itu? Mikhail pun lalu menjawab kalau itu hanyalah kebetulan. Mikhail bercerita kalau dia bertemu dengannya saat berada di ambang kehancuran, di mana dia terlihat menuju suatu tempat. Dia meminta air kepada Mikhail, jadi Mikhail memberinya sedikit air. Mikhail pun bertanya kepadanya kemana dia akan pergi dan apa yang akan dia lakukan. Mendengar itu, sang arbiter pun lalu bertanya kemana tujuannya. Namun Mikhail berkata kalau dia tidak akan memberitahunya tanpa adanya imbalan. Dan Mikhail menambahkan, sepertinya dia tidak ingin sang arbiter tahu kemana dia pergi. Mendengar itu, sang arbiter pun berkata walau bagaimanapun juga dia masih punya kewajiban untuk menemukan anak itu. Mikhail pun berkata kalau dia paham. Namun Mikhail ada sebuah pertanyaan. Mikhail bertanya, bagaimana rasanya membantu orang yang menjadi dalang dari semua ini, Sir Medium? Tanya Mikhail. Sontak sang arbiter pun menjadi sangat terkejut mendengar pertanyaan Mikhail. Namun Sin pun berpindah ke tempat si tikus God, di mana dia sedang melihat penjara di mana terdapat anak-anak yang ia culik di sana. Dia pun lalu memanggil salah satu bawahannya dan dia bertanya, kenapa para bocah ini kelihatan menyedihkan? Bagaimana mereka bisa menjualnya nanti? Bawahannya pun menenangkan bocah itu. Dia berkata, kalau banyak pelanggan yang akan mencari tipe yang patuh seperti ini. Namun belum selesai si bawahan itu bicara, si tikus God ini pun langsung menendangnya dengan keras. Dia pun lalu memarahi bawahannya itu. Dia berkata, kalau tipe yang patuh doang mah banyak di luar, sambil menginjak kepala bawahannya itu. Si tikus God ini berkata, kalau klien mereka lebih suka tipe yang keras, agar lebih menantang. Setelah puas mengomel, si tikus God ini pun pergi. Dia juga berkata, kalau bawahannya ini beruntung, karena kali ini dia sedang dalam mood yang bagus. Jika tidak, maka dia akan menjadikan bawahannya itu sebagai makanan para shadow. Sontak bawahannya itu pun berterima kasih sambil bersujud. Memang si tikus God ini dalam mood yang bagus karena sang arbiter berada di sisinya. Dia memang menjanjikan informasi kepada sang arbiter, namun dia tidak pernah bilang informasi apa itu. Namun sang arbiter langsung melakukan perintahnya. Bahkan sang arbiter tidak tahu kalau anak yang dicarinya pernah berada di penjara ini, yaitu Karyaman. Awalnya si tikus God ini tidak tahu kalau anak itu memiliki hubungan dengan sang arbiter. Namun tiba-tiba datanglah bawahannya yang menghampiri si tikus God ini dengan terburu-buru. Si tikus God ini pun lalu bertanya, apakah terdapat informasi tentang si peramal? Namun bawahannya itu hanya menjawab dengan terbata-bata. Si tikus God ini pun menyuruh bawahannya untuk berhenti ngomong yang gak jelas dan beritahu dia. Bawahannya pun berkata, kalau sang wanita peramal itu sepertinya sudah kembali ke kuil. Sontak si tikus God ini pun terdiam.
Namun scene berpindah ke kuil di mana Mikael menemui salah satu uskup. Dia adalah Uskup Agung Arlek. Dia terkejut setelah mendengar perkataan Mikael di mana dunia bawah sedang mengincar Cassandra. Mikael pun membenarkannya dan dia menjelaskan bahwa mereka mencoba untuk menguasai seluruh ramalan Cassandra untuk keuntungan mereka. Uskup Arlek pun agak ragu dengan berita ini karena di dunia bawah tidak akan melakukan hal semacam ini yang menentang kekaisaran. Namun Mikael berkata, bagaimana jika orang-orang itu bukanlah kriminal sembarangan? Sontak Uskup Arlek pun langsung connect. Dia bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan pembelot? Dan Mikael pun membenarkannya. Namun Uskup Arlek bertanya, apakah Mikael memiliki bukti untuk ini? Karena dia tidak bisa menuduh seseorang sebagai pembelot tanpa adanya bukti. Lalu datanglah sang arbiter yang menemui mereka tanpa mengenakan topengnya, dan ternyata dia adalah perempuan. Dia berkata kalau dia yang akan menjelaskan semuanya. Uskup Arlek pun mengenalinya sebagai Sir Milium. Kita panggil Sir Milium aja sekarang. Sir Milium lalu menjelaskan semuanya, di mana awalnya dia mencoba untuk menculik Cassandra, namun Mikael berhasil menghentikannya. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk membantu mereka untuk melawan dunia bawah. Lalu Uskup Arlek pun mengerti dengan maksud Sir Milium. Sir Milium pun berkata kalau dia akan menghabisi si tikus god itu, dan Uskup Arlek pun bertanya, apakah Sir Milium menemukan sesuatu? Dan Sir Milium pun berkata kalau si tikus god itu dapat mengendalikan Shadow. Sontak Uskup Arlek pun terkejut mengetahui itu, dan Sir Milium pun berkata kalau seharusnya Uskup Arlek sudah mengetahui arti dari ini. Sambil agak terkejut, Uskup Arlek berkata kalau itu adalah Odious Monarch, dan Mikael pun membenarkannya. Odious Monarch merupakan salah satu dari 12 monster yang mengikuti Demon God, dan sekarang si Odious Monarch berada di bawah kota dan bersembunyi. Uskup Arlek pun terduduk lemas saat mengetahui fakta ini, dan dia pun lalu bertanya, apakah mereka yakin akan hal ini? Karena jika sampai pelayan Demon God memang ada, maka itu akan menjadi masalah yang serius. Mikael lalu bertanya, bukankah Uskup Arlek sudah mengetahui ramalan dari Cassandra tentang ini? Sontak Uskup Arlek pun langsung terdiam mendengar perkataan Mikael. Melihat ekspresi Uskup Arlek, Mikael pun bergumam, sepertinya Uskup Arlek sudah tidak bisa mengelak lagi, karena kebenaran dari ramalan Cassandra mulai terwujud satu persatu. Apalagi salah satu pelayan Demon God bersembunyi di daerahnya, dan lucunya dia tidak mengetahui akan hal ini. Mikael lalu berkata, kalau dia akan menyelesaikan masalah ini, dia dan Sir Milium akan pergi dan menaklukkan Odious Monarch. Dan dia hanya meminta satu janji kepada Uskup Arlek. Uskup Arlek pun bertanya, janji seperti apa ya diinginkan Mikael? Mikael pun berkata, kalau yang ia inginkan adalah penaklukan Odious Monarch dapat dijadikan pencapaian untuk menjadi hero. Ya walaupun itu hanyalah jelmaannya saja, bukan monark yang asli. Uskup Arlek yang tidak punya pilihan lain pun menyetujui perjanjian ini. Dia lalu mengeluarkan sebuah pena dengan sihirnya, dan dia bersumpah, jika jelmaan Odious Monarch itu benar-benar ada dan penaklukannya berhasil, maka dia akan mendukung Mikael sebagai hero. Dan sumpah Uskup Arlek itu pun secara otomatis tersalin ke sebuah surat. Dan scene lalu berpindah di mana Mikael, Sir Milium, dan yang lain meninggalkan kuil. Sir Milium pun lalu berterima kasih kepada Mikael karena telah menghentikannya. Jika tidak, maka dia akan terus dimanfaatkan oleh si tikus god itu. Sir Milium lalu bertanya, apakah Mikael bisa menemukan anaknya itu? Dan Mikael pun menjawab, apa yang Sir Milium lakukan jika dia bisa menemukan anaknya? Ternyata Karyaman adalah anak Sir Milium. Sir Milium pun berkata kalau dia tidak akan main-main jika berhubungan dengan anaknya. Dan dia pun lalu berlutut di hadapan Mikael. Dia bersumpah, jika sampai Mikael bisa menemukan anaknya, maka dia akan dengan senang hati mengabdikan pedangnya untuk Mikael. Dan kita pun diperlihatkan kembali masa lalu dari Sir Milium, di mana dulu dia mendapati kalau suaminya telah dibunuh oleh sekelompok pembunuh yang keji di Lawless Land. Dan walaupun dia telah berhasil membunuh semua orang yang terlibat, namun kebencian di dalam hatinya tak kunjung reda. Lalu dia pun mencari penyebab utama dari kematian suaminya. Dan yang ia temukan adalah lawlessness, atau bahasa Indonesianya pelanggaran hukum. Dia berpikir, karena dia tinggal di pulau tanpa hukum, maka di sana banyak terdapat para bajingan yang seperti hewan buas. Dan karena itulah suaminya menjadi korban. Dengan menyimpulkan itu, Sir Milium pun lalu memakai topengnya dan menjadi Arbiter of the Lawlessness, atau sang hakim penegak hukum. Dia akan menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Dan itulah masa lalu dari sang arbiter. Dan scene lalu berpindah ke tempat si tikus god, di mana dia sangat kesal karena sekarang Mikael telah menjadi hambatan yang besar baginya. Dia tidak mengira kalau Mikael akan semengganggu ini.
Merasakan ada hal yang janggal, si tikus God ini pun mencoba kabur dari sini. Namun di belakangnya muncullah bayangan yang berbentuk sebuah monster. Bayangan monster itu melarang si tikus God ini untuk meninggalkan tempatnya, karena dia belum memakan si peramal. Namun si tikus God itu pun lalu berkata, kalau sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan hal itu. Mereka harus mencari kesempatan lain. Namun Shadow itu berkata, kalau hal itu melanggar kontrak mereka. Si tikus God ini pun tidak peduli akan hal itu, karena nyawanya jauh lebih penting. Namun tiba-tiba datanglah bawahannya yang memberitahu kalau sang arbiter telah datang menyerang mereka. Sontak si tikus God ini pun menjadi panik. Namun dari belakangnya Shadow itu pun lalu berkata kalau dia sendiri yang akan melakukannya. Dan Shadow itu pun lalu menarik tubuh si tikus God ini dan lalu memakannya hidup-hidup. Namun scene lalu berpindah ke sisi Sir Milium yang tengah membantai para kroco bawahan si tikus God dengan mudahnya. Melihat kemampuan dari Sir Milium, Leon pun berkata kalau Sir Milium memanglah seorang master pedang yang sangat hebat. Sementara itu, Ellen yang melihatnya juga semakin ingin menjadi murid dari Sir Milium. Dan di sisi Mikael, Seth berkata, sepertinya si Sir Milium masih menahan kekuatannya. Dan Mikael pun menjawab kalau itu terjadi karena mereka masih berada di wilayah ibu kota, walaupun tujuan serangan mereka adalah dunia bawah. Jika sampai Sir Milium menggunakan kekuatan penuhnya, maka hanya akan menyebabkan malapetaka. Lagi pula Sir Milium tidak harus sampai mengeluarkan semua kekuatannya hanya untuk membersihkan dunia bawah, ucap Mikael. Seth pun menjawab, Mikael memang boleh menganggap ini mudah, tapi jangan sampai Mikael meremehkannya. Sontak Mikael yang mendengar peringatan Seth pun bergumam, memang dunia bawah bukanlah masalah besar, namun si tikus God itu adalah masalahnya. Atau bisa dibilang, si reinkarnasi Odious Monarch lah ancaman terbesar mereka. Dan scene pun lalu berpindah ke tempat si tikus God ini, di mana rupanya si Shadow itu berhasil mengambil alih tubuh dari si tikus God itu. Walaupun tubuh si tikus God ini tidaklah bernutrisi baginya, tapi itu tidaklah menjadi masalah besar, karena dengan memakan si peramal itu saja sudah lebih dari cukup. Reinkarnasi Odious Monarch merasakan kalau terdapat musuh yang kuat mendekatinya. Dia pun berpikir untuk makan lebih banyak lagi agar kekuatannya menjadi pulih sedia kala. Namun sebelum itu, dia memiliki sebuah ide yang bagus. Dia berkata, kalau manusia memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk anaknya, dan dia akan memanfaatkan anak-anak yang terkurung di sini. Dan scene lalu berpindah ke sisi Ellen yang sedang membantai para kroco yang mencoba melarikan diri. Merasakan kekuatannya belum cukup mumpuni, Ellen pun berniat untuk menjadi lebih kuat. Ellen pun lalu mengeluarkan aura berpedangnya, dan dengan pergerakan yang sangat lincah, Ellen dapat menebas beberapa kroco sekaligus. Namun karena terlalu memaksakan dirinya, Ellen pun harus muntah darah dan bahkan pedangnya juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Di saat itu datanglah Sir Milium yang menghampiri Ellen. Sir Milium berkata kalau dia bisa melihat Ellen memiliki bakat. Sir Milium juga menambahkan kalau temannya Ellen yaitu si Leon telah menjadi swordman seutuhnya. Bahkan Leon berlatih dengan metode latihan yang cocok untuknya. Tapi menurut Sir Milium, Ellen ini agak berbeda. Mendengar itu, Ellen pun lalu menundukkan kepalanya. Dia memohon kepada Sir Milium agar mau menjadi mentornya. Sir Milium pun menerima Ellen, dan dia menyuruh Ellen untuk mengikutinya, karena akan ada banyak hal yang ia akan ajarkan kepadanya. Namun Ellen bertanya, bagaimana dengan si tikus God? Dan Sir Milium pun menenangkan Ellen. Dia berkata, kalau Mikael lah yang akan menanganinya. Dan scene lalu berpindah ke posisi Mikael yang akan menangani si reinkarnasi Odious Monarch sendirian. Seth kurang yakin dengan keputusan Mikael, karena Mikael telah kelelahan setelah melawan Sir Milium. Namun Mikael berkata kalau dia baik-baik saja. Mikael yang mengecek situasi pun menyadari kalau si reinkarnasi Odious Monarch berada di penjara anak-anak. Namun Mikael berkata kalau anak-anak tidaklah cocok untuk menjadi makanannya. Mendengar itu Seth pun berkata, jadi maksudnya? Dan Mikael pun membenarkannya, si reinkarnasi Odious Monarch sedang menyandra para anak-anak.